وتقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين ومدنا بمداده وانواره وأسراره في الدارين آمين. Uruya an ba'd sahabati radhiyallahu ta'ala anhu. Uruya dan diceritakan an ba'd sahabati dari sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridai para sahabat. Annahu qala, sungguhnya sahabat yaitu berkata sahabat, man ajaza an tamanyatin fa'alih bi tamanyati ukhra liyanala fadlaha. Barang siapa yang tidak bisa, yang tidak mampu, lemah untuk mengerjakan 8 perkara, fa'alaihi bi tamaniyati ukhra, maka orang tersebut hendaklah mengerjakan 8 perkara yang lain. Agar apa? Liyanaala fadlaha, agar memperoleh orang keutamaan 8 perkara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi apabila orang laki-laki ataupun perempuan tidak bisa mengerjakan 8 perkara, maka hendaklah melakukan 8 perkara juga. Untuk apa? Agar dia bisa mendapatkan keutamaan dari 8 perkara yang dia tidak mampu mengerjakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Awaluha, adapun yang pertama, man arada fadla salatil laili wa huwa naimun fala ya'si bin nahar. Yang pertama, barang siapa yang menginginkan atau berkehendak mendapatkan keutamaan salat malam. Man arada fadla salatil laili, barang siapa yang berkehendak ataupun menginginkan keutamaan salat malam, bahwa adapun orang tersebut naimun, yaitu tidur, fala ya'si bin nahar, maka jangan durhaka kepada Allah di waktu siang. Kalau sampai tidak bisa sholat malam, sukanya sampai tidur, bagaimana agar sampai mendapatkan, memperoleh keutamaan sholat malam walaupun sampai tidak sholat malam, maka sampai jangan durhaka di waktu siang. Paham? Sampai tidak bisa melakukan sholat malam, tapi sampai kepingin mendapatkan fadilah, keutamaan daripada para yang sholat malam, maka sampean harus melakukan siangnya. Jangan pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Watani, ada punya nomor 2, man arada. Yang nomor 2, man arada fadla syami tatawwi wa muftirun falyahfad lisanahu. Nomor 2, barang siapa yang menginginkan keutamaan puasa sunnah, dia malas mau puasa sunnah, Senin, Kamis, Tasu'a, Asyura, Tarwiyah, Arafah, dan lain sebagainya, malas atau tidak mampu, tapi dia kepingin mendapatkan pahala hal itu, menginginkan keutamaan daripada puasa sunnah, bahwa muftirun, sedangkan orang posisinya yaitu tidak berpuasa. Bagaimana caranya biar mendapatkan keutamaan para yang puasa sunnah? Falyahfad lisanahu, maka jagalah lisannya. Jangan pernah menggunjing orang, jangan pernah yaitu menyakitin orang. Jadi walaupun orang itu tidak puasa, tapi dia lisannya dijaga, maka oleh Allah diberi keutamaan orang yang berpuasa sunnah. Itu yang nomor 2. Paham maksudnya? Sampai tidak bisa mau puasa Senin Kamis, sampai malas untuk berpuasa sunnah, tapi sampai kepingin atau menginginkan pahala, keutamaan daripada orang yang puasa sunnah. Bagaimana caranya? Maka falyahfad lisanahu, maka jagalah lisannya. Falyahfad lisanahu, maka menjagalah orang tersebut lisanahu, yaitu lisannya. Wa talitsu, adapun yang nomor 3. Nomor 3, man arada fadlal ulama fa'alih bitafakkuri. Barang siapa yang menginginkan keutamaan ulama, kemuliaan ulama, dia bukan ulama, tapi dia kepingin mendapatkan pahala
ataupun keutamaan daripada ulama. Bagaimana caranya? Fa'alaihi bitafakkuri, maka dia harus mikir-mikir tanda kebesaran Allah. Karena ulama tuh selain dia ibadah, dia mikir-mikir lagi. Inilah itulah ini tanda kebesaran Allah. Jadi walaupun sampean bukan ulama, tapi kepingin mendapat pahala atau keutamaan kelebihan daripada ulama, maka konsepnya sampai harus banyak mikir tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di saat sampai mikir-mikir, maka di situ ada cahaya dari Allah. Mikir apa? Tanda kebesaran Allah. Mikir siapa? Mikir diri sampean sebentar lagi mati. Mikir sampeannya dulu kekal, sehat sekarang kurang. Mikir sampean betapa kuasanya Allah, mikir kebesaran Allah, kuasanya Allah, kayanya Allah, sempurnanya Allah. Jadi walaupun sampai bukan ulama, tapi kalau Allah diberi keutamaan sebagaimana mestinya ulama. Tapi kalau harus tahu sama, tidak bisa semua ini. Tidak akan bisa sama. Warabiu adapun yang nomor 4. Man arada fadlal mujahidina wal guzati wa huwa qaidun fi baiti falyujahidi syaitana. Man arada al mujahidi, man arada fadlal mujahidin, barang siapa menginginkan keutamaan orang yang berperang, orang yang berperang, wal guzati, dan juga orang yang berperang di Wawa adapun orang qaidun, yaitu duduk tiba di dalam rumahnya. Ada orang kepingin mendapat pahala perang, tapi dia tidak bisa berperang. Contoh seperti sekarang kejadian Palestina, kepingin berperang, tapi dia tidak bisa untuk berperang. Mungkin dikarenakan sibuk, mungkin dikarenakan takut, mungkin dikarenakan tidak punya ongkos yang mau ke Palestina, mungkin dikarenakan kewajiban yang ada sehingga dia tidak bisa ke Palestina. Tapi dia kepingin mendapatkan pahalanya orang-orang yang berpendidikan agamanya Allah, kepingin mendapatkan pahala keutamaan daripada orang yang perang. Bagaimana caranya? Falyujahidi syaitana, maka memerangilah orang tersebut kepada syaitan. Jadi salah satu orang apabila mendapatkan keutamaan orang yang berperang di jalan Allah, maka perangilah setan. Setan ngajak maksiat sampai tidak mau. Setan mengajak malas untuk ngaji sampai tidak mau, sampai terus semangat. Setan yaitu mengajak sampai untuk ngurumpi. Setan yaitu mengajak sampean tidak sholat sampai sholat. Berarti sampai memerangi setan. Maka apabila sampai seperti itu bentuknya, oleh Allah diberi keutamaan orang yang berperang meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena musuh terberat itu bukan di depan kita, yang bersama kita, yaitu nafsu kita. Karena nafsu itu kemana aja kalau kalian pergi, dia selalu ikut. Kalau musuh yang di depan kita, pasti kita waspada. Tapi yang bersama kita ini sekarang. Yang nomor 4, apabila orang kepingin keutamaan atau mendapatkan pahalanya atau keutamaan orang-orang yang meninggikan agama Allah, orang yang berperang di jalan Allah, sedangkan dia tidak bisa, dia ada duduk di rumahnya, bagaimana caranya? Falyujahidi syaitan, maka hendaknya orang tersebut memerangi syaitan. Wal khamisu, bahkan nafsu yang kita miliki ini lebih jahat daripada 70 setan yang sampai miliki ini, lebih jahat daripada 70 setan. Allah. Makanya musuh kita itu di depan kita. Musuh kita itu yang ada sama kita. Depan kita itu setan. Bersama kita hawa nafsu, hawa nafsu kita. Kalau orang sudah dikendalikan hawa nafsunya, silakan dia. Makanya usahakan kita tahu apakah kita dikendalikan hawa nafsu kita, dikendalikan setan atau tidak kita. Apabila
kita cenderung pikiran kita, hati kita, kelakuan kita ke jalan yang kiri, jalan maksiat, berarti sama dengan kita sudah dikendalikan setan. Apabila kita selalu lupa kepada Allah, lupa betul-betul ke akhirat, baik lisan kita, hati kita, hubungan kita, maka sama dengan kita itu orang-orang yang dikendalikan oleh setan. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, kalau kita selalu ingat kepada Allah, hati kita, lisan kita, kelakuan kita, berarti kita sudah tidak dikendalikan setan. Makanya kita jangan letih untuk memohon kepada Allah, minta taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu punya trik. Setan itu ataupun nafsu yang kita miliki, yang dimiliki setan, itu punya trik alasan 1000 macam warna untuk merayu kita biar kita masuk ke nerakanya Allah, biar kita masuk ke lembah-lembah kehinaan, bahkan tidak lepas di situ. Bukan hanya saja kita dibawa ke maksiat, tapi setan selalu membawa kita durhaka kepada Allah, bahkan kalau bisa mau dibawa kafir kita ini. Naudzubillah. Wal khamisu, ada punya nomor 5. Man arada fadla sadaqati wa huwa ajizun falya'lamin nas falyu'allimin nas ma sami'a min ilmi. Barang siapa yang menginginkan keutamaan sedekah, dia tidak mampu, wa huwa ajizun, sedangkan dia tidak bisa untuk bersedekah. Ada Zaid kepingin sedekah, tapi dia tidak mampu untuk bersedekah. Dia kepingin mau sedekah, tapi dia memang keadaan tidak punya. Bagaimana? Kalau alimin nas, maka memberitahulah kepada manusia masami ini apa yang dia dengar dari ilmu. Jadi sampaikan. Oh, seumpama Said ngaji tahu, Said tahu, disampaikan sama istrinya, disampaikan sama orang tuanya, dikasih tahu sama kakaknya. Itu Said mendapatkan pahala daripada sedekah. Kalau semua mampu Said sedekah Ustaz, lalu dia mendebarkan ilmu, double itu namanya. Double. Dia dari ilmu langsung, dia juga dari harta yang dia keluarkan. Ini kan bicara kalau orang tidak mampu, tapi dia kepingin mendapatkan pahala sedekah. Tapi saat itu mampu dia bersedekah hartanya, sekaligus dia menebarkan ilmunya Allah, berarti dia double dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala di sisi bersedekah, dia menginfakkan hartanya sedekah, yaitu di sisi dia menebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang tidak mampu, kepingin mendapatkan keutamaan sedekah, bagaimana? Sampaikan hukum-hukum Allah sebagaimana yang sampai tahu. Kalau sampai mendengar ini, pengajian ilmu ini, sampaikan pada orang tua sampean, sama adik sampean, sama istri sampean. Itu merupakan oleh Allah diberikan pahala sedekah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. As-sadis, ada pun yang nomor 6. Man arada fadl haji wa huwa ajizun falyalzimil jum'ata. Barang siapa yang kepingin keutamaan haji, menginginkan keutamaan haji, kelebihan haji, keutamaan haji, bahwa ajizun, sedang orang itu tidak mampu untuk haji. Dia kepingin mau haji, cuma tidak mampu dia untuk haji, dikarenakan biaya. Atau dia biayanya punya, entah lumpuh, naudzubillah, lumpuh, tidak sehat, kepingin dia betul. Kata-kata ajiz itu lemah, tidak mampu itu bisa jadi di organ tubuh yang melemah, lumpuh. Bisa jadi di perjalanan dia mampu, dia sehat, perjalanannya ada begal sehingga tercegah untuk melakukan haji. Bisa jadi dikarenakan tidak punya uang, itu ada syarat untuk kita ke sana. Bagaimana? Falyalzimil jum'ata, maka menetaplah Jumat. Karena Jumat tersebut merupakan hajinya bagi orang yang tidak mampu. Jadi barang siapa yang menginginkan keutamaan haji sedangkan dia tidak mampu, bagaimana resepnya?
Waliyalzamil Jum'ata, maka sholat Jumat. Ini laki. Allah. Tapi kalau untuk pas sama tidak. Umpama pahala haji itu 1000. Pahala bab hajinya, bab dia berjalan kan beda. Bab dia sa'inya beda. Bab tawafnya dia beda pahalanya. Tapi di sisi pahala hajinya saja. Seperti orang tadi yang berperang, berjalannya beda, keringatnya beda, susahnya dia beda. Umpama bab perang pahalanya 1000. Bab perjalanannya kan lain pembahasan. Bab dia ngangkat senjata dan pembahasan. Lain bab dia keringatnya jatuh, berkeringat lain pembahasan. Makanya bab di sisi hajinya saja. Bab yang lainnya ya tidak bisa sama. Apakah sama di antara orang yang kerja dan tidak kerja? Tidak sah. Apakah sama di antara orang yang tahu dan tidak tahu? Tidak sah. Tidak sama. Apakah sama di antara cahaya dan gelap gulita? Artinya tidak akan pernah sama. Untuk pas tidak bisa. Wasabi'u, ada punya nomor 7. Man arada fadal abidin faliyasbih bainan nas wala yuqi bainahumul adawata wal baghdha. Barang siapa yang menginginkan keutamaan oleh orang yang ahli ibadah, ada orang ahli ibadah, ada luar biasa. Tiap hari, tiap malam tidak ada henti-hentinya ibadah terus kepada Allah. Tentang sholat, puasa, ngaji Quran, mengajar, tasbih, dzikir, baca ini dia belajar ibadah. Itu namanya orang abid. Abidun, orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan abidat, kalau laki-laki abidin. Allah. Barang siapa yang menginginkan keutamaan orang yang ahli ibadah, faliyasbih bainan nas, maka baik-baiklah sama manusia. Jangan manyon-manyon sama manusia. Memperlakukan baiklah dia kepada manusia yang lain. La yuqi bainahum adawata wal baghdha, yang pernah menjadikan manusia di antara satu sama yang lain, yaitu permusuhan dan kebencian. Jangan tebar kebencian sampai antara satu sama yang lain. Terus tebarkan kebaikan, tebarkan perdamaian. Walaupun sampai bukan orang ahli ibadah, tapi mendapatkan pahala daripada orang-orang yang ahli ibadah. Maka memperlakukan baik sampai di antara satu yang sama yang lain. Allah itu yang nomor 7. Terakhir, Badaminu, ada pun yang nomor 8. Man arada fadl abdal falyadha yadu ala sadri wa yurda li akhi ma yurdi nafsi. Barang siapa yang menginginkan keutamaan wali abdal. Wali itu banyak, ada wali abdal namanya. Ada wali autad, ada wali anjab, ada wali nuqaba, ada wali nujaba. Banyak. Ada wali kutub. Nah, itu namanya wali-wali, itu banyak. Barang siapa yang menginginkan keutamaan wali abdal. Wali abdal itu ulama ada yang mengatakan 40. Ada yang mengatakan 80. Wali abdal. Ini wali. Makanya semoga kita dapat barokahnya para aulianya Allah. Man arada, syaratnya cuma 2. Kalau ingin mendapatkan barokah dari lewat para wali, 2 cuma syaratnya. Tidak ada yang 3. 2. 1 harus muslim atau muslimah. Nomor 2 harus mahabbah ataupun cinta. Tanpa keduanya tidak akan pernah mendapatkan barokah. Cuma 2 aja syaratnya. Kok cuma 2 Ustaz? Iya. Kalau muslim itu syarat. Itu masuk surga. Syarat. Kalau kok mahabbah Ustaz? Cuma cinta. Karena kalau cinta dia pasti ikut. Kalau cinta itu sebenarnya ikut. Umpama sampai cinta sama guru kalian. Guru kalian megang tasbih, pasti sampai megang tasbih. Guru sampai sholat, pasca sampai cinta, pasti sampai itu sholat. Guru sampai jarang keluar kecuali penting. Sampai cinta sama guru sampean, pasti
diikuti juga. Nah, cinta itu sifatnya patuh, tunduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Man arada fadl abdan, barang siapa yang menginginkan keutamaan wali abdal. Abdal itu ada kutubnya juga. Setiap wali itu ada kutubnya. Wali abdal itu ada kutubnya satu. Panglimanya. Wali anjab ada kutubnya. Ada panglimanya, ketuanya. Ada wali imamani, autat, nukoba, mujaba. Setiap para wali itu ada panglimanya. Cuman panglima yang paling di atas Qutbul Aqtab itu namanya, atau Al-Fardul Jami, atau dikatakan Al-Qutbul Ghos, itu namanya. Yang tunggal, yang satu itu banyak namanya, bisa dibaca Qutbul Aqtab atau Qutbul Ghos atau Al-Fardul Jami. Afadani Syaikhuna Ahmad Barizi, hafizallahu taala warda, amin Allahumma. Wali itu memang begitu. Wali abdal itu ada ketuanya, ada panglimanya. Panglimanya itu dinamakan kutub. Wali autat, berapa wali autat itu? Nah, itu ada. Setiap wali itu ada musyawarah per bulan, 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Kalau umpama cuaca terang, kena tanggal 15. Musyawarah para wali sedunia. Ada musyawarah. Ya, tergantung kalau kutub yang satu itu musyawarah. Yang buka musyawarahnya itu wali yang satu. Wali kutub. Allah. Man arada fadl abdal, barang siapa yang menginginkan keutamaan wali abdal. Kalau pada orang wali itu, kalau tidak dibuka hati kalian, ya karena pandangannya manusia juga. Dia punya istri, dia makan, dia tidur. Perbedaannya apa? Ruhnya sekarang perbedaannya. Ruhnya bisa terbang kemana-mana. Ruhnya, hatinya selalu bersama Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Kalau masalah manusia, kan manusia. Dia berjalan, dia pakai kendaraan, dia tidur, dia bersuami ataupun dia beristri, kan sama. Di sisi itunya sama, tapi beda di saat di posisi rohaninya. Makanya kalau tidak ada taufik hidayah, tidak akan beriman. Tidak akan. Rasulullah kurang apa Rasulullah? Karena kalau tidak dibuka hatinya taufik hidayah dari Allah, Rasulullah dikatakan orang tukang sihir, apalagi wali. Rasulullah rajanya raja di alam jagat raya ini, tapi kalau tidak ada taufik hidayah, tetap diolok-olok itu. Karena Allah. Man arada fadl abdal falyadh yadahu ala sadrihi. Barang siapa yang menginginkan keutamaan wali abdal falyadh yadahu ala sadrihi, maka semestinya hendaklah yang menyimpan tangannya di dadanya. Wa yarda li akhi, dan juga dia membuat saudaranya ridho, mayudi nafsi, dengan satu perkara apa yang membuat ridho dirinya sendiri. Maksudnya begini, kalau wali abdal kepingin mendapatkan keutamaan wali abdal, pertama harus sabar. Yadahu langsung sabar. Harus sabar. Karena wali abdal itu tanda-tandanya disakitin terus, musibah terus, inilah itu. Maka semoga kita dapat barokahnya wali abdal.
Tanda-tanda wali abdal itu disakitin wa ta'fu amman dhalamaka. Yang dalam kitab Jami' Karamatil Auliya itu mau seperti itu. Wali abdal tanda-tandanya disakit-sakitin. Sakit-sakitin. Ada musibah inilah, itulah, inilah. Tapi dia sabar. Jadi kembali pembahasan yang terakhir, barang siapa yang menginginkan keutamaan wali abdal, maka hendaklah yadahu ala sadri, artinya kudu sabar. Sabar dan ini dengan itulah sabar dan ini. Juga membuat sesuatu yang lain, membuat ridho. Biarlah aku terbakar asalkan dia tertawa, bahasa kita. Biarlah saya yang susah asalkan yang lain itu bahagia. Itu. Kalau dia disakiti dia tidak mau membalas. Disakiti ini tidak. Bahkan dia mendoakan baik kepada orang yang menyakiti. Jadi walaupun sampian bukan wali abdal, apabila mempunyai dua sifat, dua kelakuan. Pertama, sabar. Nomor dua, sampai membuat ridho yang lain, membuat suka yang lain, sebagaimana sampai ridho pada dirinya sampai sendiri, maka sampai mendapatkan, memperoleh keutamaan daripada wali abdulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa melakukan 8 perkara. Semoga kita mendapat barokahnya para aulia-aulinya Allah, guru-guru kita, aulia-aulinya Allah, terutama lewat kaji Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui hamba Allah dunia akhirat, diakui umatnya Rasulullah dunia akhirat, diakui para santrinya para aulia syuhada dunia akhirat, diakui putra-putri bagi orang tua kita dunia akhirat. Semoga kita sukses selama dunia akhirat di hadinya Tuhan di kuliah itu safidiri wa dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'lam bissawab. Amin ya rabbal alamin.